Bener-bener ini mic dipegang gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di acara Ngopas Ngobrol Perihal Santri. Di sini ada aku Anissa Wahyuningtyas sebagai host dan di pinggir aku ini udah ada Anissa Fatia Rahma yang siap nih buat kita kepoin sampai akar-akarnya. Boleh perkenalkan dulu? Halo, nama aku Anissa Fatia Rahma. Aku dari MTS PPTQ Asalam. Sekarang udah kelas 3 akhir, bener-bener akhir. Mau lulus ya di ujung tombak. Ujung tombak kelulusan. Asal mana nih? Tinggal di mana? Asal mana? Tinggal di Cinunuk, Cileunyi. Nah, cuma kalau lahir itu aku bukan di Bandung. Berarti bukan asli orang Bandung dong. Bukan. Terus kapan mulai pindah ke Bandung itu kan? Pindah dari Cirebon nih. Dari Ya. Cirebon pindah ke Bandung tuh sekitar tahun 2015 kelas berapa ya? 3. Berarti udah lama banget dong, udah jadi orang Bandung dong. Iya. Cuman kamu halamannya di Cirebon gitu. Ngomong-ngomong, Anissa Fatia Rahma ini itu memenang Lomba Duta Dai di perayaan Isra Miraj kemarin ya. Kan itu waktu perayaan Isra Miraj itu banyak orang ya, maksudnya kayak ada guru-guru, terus juga santri itu semuanya dicampur, mulai dari putra dan putri. Bener-bener ini mic dipegang gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaannya pasti deg-degan, nervous, apalagi tampil di hadapan guru-guru, teman-teman santri putra, salam gitu. Tampil pasti deg-degan, nervous. Cuma karena sudah terbiasa, ya bisa dikontrol, akhirnya berkurang rasa nervousnya. Berarti itu ada cara tersendiri kamu untuk mengatasi nervous kamu ya. Tips and tricks nih buat sahabat Asalam biar nervousnya agak sedikit mengurangi atau hilang gitu. Pertama, nervous itu gak bisa dihilangin karena itu adalah hal yang lumrah dari manusia, tapi kita bisa ngurangin. Tips dari aku yang paling utama nih, itu dengan terbiasa. Harus terbiasa. Karena nyatanya ketika aku pertama kali pidato, ini cerita aja. Boleh dong. Pas pertama kali aku pidato tuh kelas 2015, kelas 3. Nah, Berarti pas udah pindah ke Bandung. ya, kelas 3 pidato, gak tahu nama apa, gak lupa nama eventnya apa, tapi ini pidatonya di Lab UPI. Wih, di Lab UPI. Pidato dan ternyata hasilnya seperti patung Liberty berbicara. Oh, mematung gitu ya. Ya, bener-bener ini mic dipegang gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gak ada pergerakan. Gini, gak ada Kanan kiri gak ada. Bener-bener cuma megang mic, dua tangan, ngomong, udah. Terus habis dari situ tapi akhirnya sekitar 2017 kelas 5 lah, ikutan lagi di tempat yang sama. di Lab UPI juga. Ya, hasilnya kalah, gak menang lagi. Seperti patung Liberty. Oh enggak, udah yang ini udah lebih beradaptasi, udah bisa gini, Terupgrade dikit gitu. ya udah mulai, ya udah berani lah gini tangan mah. Tapi tetap aja kalah. Dari situ, nah pas masuk ke MTS Asalam, pertama kali pidato di SMP tuh pas muhadoroh. Pas muhadoroh menggantikan seseorang yang harusnya pidato. Nih orang ini jadi harusnya pidato bahasa Inggris sampai itu. Namun ini Caca malah izin cap 3 jari, alasan yang sangat klasik ya waktu itu. Tapi aku beneran cap 3 jari loh guys. Nah, jadi dia harusnya yang pidato bahasa Inggris. Cuma kata teman-teman ini gantiin sama Anissa aja, karena saat itu tuh dari hari itu gak lama setelah itu aku ada lomba event Muharram yang ngadain MTS Asalam. Jadi sekalian gitu ya. Iya, gladi dan udah nih muhadoroh gantiin dia, muhadoroh terus lanjut ke lomba Muharram. Nah, alhamdulillah pas lomba Muharram juara. Keren ya. Terus dari situ ada lomba yang diikuti lagi gak? Lomba nah dari Muharram tuh ada Darut Tauhid Youth Festival. Aku ikutan storytelling competition. Bahasa Inggris. Ya, lomba bercerita tapi pakai bahasa Inggris. Alhamdulillah juara. Itu dalam lingkup apa? Tingkat nasional. Se-Indonesia juara 3. Terus habis itu ikut lomba apa lagi? Nah, corona, pulang ke rumah. Di rumah aku ikutan Darut Tauhid Online Festival. Lagi? Ya, masih ini Darut Tauhid dari lagi. Sekolah atau? Oh enggak, aku daftar sendiri. Terus? Alhamdulillah istiqomah. Juara 3 lagi. Se-Indonesia tapi Ya, kan? se-Indonesia. Tapi itu keren loh. Tapi kan maksudnya kamu kan sekarang jadi duta dai nih. Ceramah basicnya. Tapi maksudnya bahasa Inggris kan? Beda kan sama ceramah? Ya, Apalagi bahasanya asing kan, pasti penyampaiannya juga beda.
Ini kamu tuh bisa bahasa Inggris tuh suka pelajarannya waktu pas di sekolah atau ada hal lain yang membuat kamu bisa bahasa Inggris? Suka pelajaran gak terlalu, tapi gak benci juga. Maksudnya ya belajar seperti biasanya. Cuma kalau bisa bahasa Inggris tuh yang berpengaruh tuh dari game. Bukan sok, tapi ini emang fakta Dari ya. game. Karena di sekolah tuh pelajaran bahasa Inggris gak terlalu membantu lah buat ngobrol. Game apa yang bisa membawa kamu menang storytelling bahasa Inggris? Banyak, tapi yang paling ini aja ya, game-game yang lingkupnya tuh internasional. Kayak Online contohnya, iya, PUBG, Minecraft. Terus yang baru-baru ini, Valorant. Itu game cowok berarti ya, tembak-tembakan dong. Ya Tapi sih. keren dong kalau kayak gini jadi ngambil sisi positifnya dari game, gak yang Gak selamanya negatif Iya. terus kan game itu. Terus kan maksudnya Inggris, pidato bahasa Inggris sama ngedai itu beda kan? Mulai dari speech sama ceramah itu beda. Menurut kamu nih, bedanya speech sama ceramah itu apa? Beda banget. Gimana aja kalau misalnya kita ngelihat ada Ustadz Abdul Somad lagi ceramah sama Elon Musk lagi ngobrol di depan umum, itu pasti beda. Nah, beda yang aku rasain banget tuh pertama dari opening ceramah tuh pasti harus pakai alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, terus puji syukur, terus kita harus pakai sholawat serta salam. Oh jadi lebih panjang gitu ya? Iya, lebih panjang. Nah kalau di speech itu biasanya lebih universal, kalaupun penghormatan juga ke orang-orang yang benar-benar tertentu. Dan jarang kalau misalnya di lomba-lomba juga, kalau kita lomba speech itu biasanya gak pakai alhamdulillah, mentok-mentoknya nih praise to be God. Jadi puji syukur, salawat serta salam tapi pakai bahasa Inggris. Tapi itu pun biasanya untuk lomba yang diadainnya oleh lembaga keagamaan sih. Yang formal gitu. Jadi lembaga yang kayak pesantren yang ngadainnya biasanya harus pakai. Tapi kan ini basic kamu berarti di public speaking. Ya, beda kan sama ceramah. Cara kamu adaptasi nih dari public speaking terus ke ceramah kan beda. Gimana cara kamu adaptasi? Adaptasinya itu kalau di sini caranya ada Assalam tuh nyediain muhadoroh. Yang dimana muhadoroh tuh kita akan nonton penampilan-penampilan dari mubalik. Kebetulan aku pernah jadi mubaliknya, bukan pernah, ya lumayan sering jadi mubaliknya. Apalagi kan sekarang mubalik tuh pakai bahasa Indonesia ya. Dilombain juga. Oh iya, dilombain juga. Nah kebetulan waktu itu lomba ada muhadoroh kubro, disebutnya muhadoroh kubro. Aku ikut lombanya, tapi itu tuh setelah dari pulang. Jadi habis beres corona, bukan beres ya, habis masuk lagi ke pondok setelah corona. Kan aku cuma ikutin lomba itu yang DOF, yang bahasa Inggris. Ya bahasa Inggris itu. Nah jadi pas tampil muhadoroh kubro yang harus pakai yang temanya tuh dai, itu jadi kerasa banget bedanya. Kayak dibandingkan yang lain ya, aku tuh kurang banget interaksinya, gak bisa ngajak penonton untuk membangun suasana penonton tuh jadi susah. masih ke bawah gitu ya yang waktu ya, dan itu tuh kelemahan banget, dan gara-gara itu juga aku juara 2. Jadi di minus sih nilainya. Berarti kalau kayak gitu di ceramah itu masuk ke penilaian ya? Iya, itu masuk ke penilaian kalau di dakwah. Kalau speech itu penilaiannya biasanya dari materi pronunciation bahasa Inggrisnya, materi yang disampaikannya. Makanya kalau lagi speech itu biasanya nyampeinnya cepet, gak bertele-tele, terus gak ada nyanyi-nyanyian, terus gak ada candaan-candaannya juga, cuma selingan. Tapi keren dong, berarti ini rada sedikit mancing dari passion kamu yang public speaking dan gak bisa, maksudnya kurang dalam membangun audiens gitu ya. Tapi kan dengan ikut lomba-lomba kayak gini, kamu itu harus ngebagi waktu untuk cari materi dan sebagainya, latihan. Sedangkan notabene pesantren itu padat ya, kegiatannya. Gimana cara kamu ngebagi waktu buat nyiapin materi dan sebagainya? Ngebagi waktu, pertama kita harus bisa ngambil kesempatan sih. Jadi kalau misalnya ada waktu yang kosong nih, jangan sampai dipakai buat hal-hal yang gak bermanfaat gitu. Kalau misalnya aku lagi ada jadwal atau lagi lomba atau ada event dai nih, biasanya waktu luang tuh harus dipakai buat nulis materi lah, latihan. Jadi sekecil apapun gitu. Kalaupun sekecil apapun waktu itu, ya paling satu paragraf gitulah. Jangan sampai gak bermanfaat gitu. Tapi keren sih perjalanan panjang dari Anissa Fathia yang melenceng dari passionnya yang tadinya public speaking terus ke dai, tapi keren sekarang jadi duta dai yang awalnya gak bisa ngebangun audiens. Iya, jadi Patung Liberty juga. Tapi itu keren banget dong. Berarti itu effortnya Nisa yang sekarang udah jadi duta dai di MTS PPTK Assalam. Terus dengar-dengar juga Nisa ini mau ikut lomba lagi nih. Ya, lomba.
di SMK Asalam. Itu lomba pidato juga? Ya, lomba pidato lagi. Berarti sekarang materinya Ramadan ya? Ya, Kemarin Isra Isra Miraj. Miraj. Tapi good luck ya buat Nisa yang mau ikut lomba, Ya, semoga amin, menang amin. dan memuaskan hasilnya. Amin. Terus yang terakhir nih, pesan buat keluarga yang nonton di rumah mungkin atau sahabat Asalam yang lagi nonton acara Ngopas. Pesannya buat orang tua dulu. Terima kasih banyak buat ayah sama mama yang udah dukung aku terus, support aku terus. Kayak ketika aku misalnya habis des pidato yang cosplay jadi patung Liberty itu tuh, Diem aja gitu, Iya. mematung. tapi mama tuh malah bilang ke guru aku, ini nanti Anissa diikutin lagi ya tahun depan. Support banget Itu gitu tuh ya. ngena banget sih. Dan buat sahabat Asalam nih, menurutku sangat worth it buat pesantren. Suatu statement yang kurang tepat kalau misalnya ada yang bilang kalau di pesantren itu justru jadi kudet, jadi Ketinggalan zaman. Iya, ketinggalan zaman. Padahal di pesantren itu cara yang efektif untuk kita ngembangin potensi diri. Gak cuma dai, gak cuma tentang dai, gak cuma sesuatu yang berbau agamis. Misalnya di MTS Asalam aja, itu ada jurnalistik, santri digital nih. Broadcast. Ini juga broadcast guys. Terus kita bikin buat cowok ada futsal, tata boga, semacamnya lah. Banyak gitu. Banyak. Nah, jadi ya di pesantren tuh kita bisa ngembangin potensi yang kita miliki dengan syarat ya pesantrennya juga harus yang berkualitas, bener ya kan. Jangan sampai salah pilih juga. Iya, jangan salah pilih. Nah, ofisinya tuh salah satunya MTS Asalam. Ya, Nggak percaya? Cobain. cobain. Oke, ini keren banget ya yang di pinggir aku Anissa Fathia Rahma yang mulai dari juara lomba tingkat nasional public speaking Inggris juga jadi duta dai juga keren banget pokoknya. Makasih juga buat sahabat Asalam yang udah nonton acara Ngopas kita. Maaf juga bila ada salah-salah kata atau apa dan makasih juga yang udah mau subscribe, komen, dan like. Jangan lupa subscribe, komen, dan like juga ya. Makasih udah nonton acara Ngopas. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.